Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, tentunya sebelum kita beristirahat dan masih bersama program Bible and Bed. Saudara, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali, reshare kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh dikuatkan ya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini, buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan peraturan kepada umatnya, ada satu peraturan yang agak sedikit unik, ya kan, tentang memanen hasil bumi dari apa yang Tuhan percayakan. Dan ternyata ada sebuah pembelajaran di baliknya. Kita lihat sama-sama dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Imamat pasal 19 ayat 23 sampai 25. Perhatikan. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu, berarti belum posisinya ya saudara ya. Nanti kalau kamu sudah masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya itu, kata Tuhan bilang begini, dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan. Perhatikan, janganlah kamu memetik buahnya selama, perhatikan, 3 tahun dan jangan memakannya. Sampai di sini dulu saudara. Jadi ada peraturan yang Tuhan bilang, kalau nanti kalian udah masuk ke tanah Kanaan, tanah yang aku berikan kepada kalian, kalian menanam pohon buah-buahan, nanti selama 3 tahun jangan kamu makan buah itu, jangan petik, jangan makan buah itu. Selama berapa tahun saudara? Yes, 3 tahun. Oh, jadi nanti baru tahun keempat? Belum tentu. Lihat dulu di ayat 24. Lihat. Tetapi pada tahun yang keempat, lihat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Bukan di 3 tahun pertama, bukan di tahun keempat, tapi di ayat 25 perhatikan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya. Tapi dengan tujuan ternyata saudara, akhirnya saudara lihat, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari peraturan ini yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan? 3 tahun setelah engkau tanam, buahnya udah ada, 3 tahun jangan dimakan. Gak boleh petik apalagi dimakan. Tahun keempat ambil buahnya, berikan kepada Tuhan sebagai persembahan kudus. Tahun kelima baru kamu boleh menikmati hasilnya. Saudara tahu apa yang diajarkan di sini? Sabar. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Terkadang ada banyak dari kita sudah tahu pengen buru-buru dapat, ya semua orang. Saya percaya setiap kita pengen buru-buru dapat jawaban doa. Setiap kita pengen buru-buru pintu dibukakan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sabar. Dan kuncinya adalah taat. Ketika saudara taat, maka saudara bisa sabar. Karena apa? Karena taat. Kenapa taat? Karena engkau tahu yang siapa yang memberi perintah. Oh, Tuhan yang memberi perintah, maka bagian saya ikuti aja. Saya nggak ngerti tapi saya harus lakukan. Itulah taat. Saudara ingat kisah Yesus dan Petrus ketika Yesus suruh Petrus tebarkan jalamu. Di sebelah kanan perahu Petrus bilang, sepanjang hari guru saya udah menebar, sepanjang malam bahkan sampai subuh ini nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. 152 ekor dapat saudara. Iya kan? Jadi apa pembelajarannya? Taat. Orang kalau mau taat, dia akan melihat berkat-berkat Tuhan. Terkadang taat itu nggak usah ngerti dulu. Ini yang mesti kita tahu, ya. Taat itu nggak perlu ngerti, lakukan, bukan untuk dimengerti. Amin.
Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, taat itu gak perlu ngerti. Lakukan aja. Lo kan perintahnya jelas. 3 tahun jangan dimakan, jangan dipetik. Tahun keempat petik, kasih buat Tuhan melalui persembahan kudus. Tahun kelima itu kurang, gak perlu ditafsirkan yang kayak gitu. Sama kayak ampuni musuhmu, berdoa buat orang yang menyakitimu, lepaskan berkat buat mereka yang mengutukimu. Itu gak perlu ditafsirkan, cukup lakukan. Ya, taat. Jangan langsung mulai, oh mungkin ini konteks ayatnya buat ini atau nanti. Bukan, sebenarnya harusnya taat itu gak pakai tedeng aling-aling saudara. Lakukan. Itu taat. Dan ketika mereka taat, tahun ketiga tahun mereka tidak korek-korek hasil panen mereka. Tahun keempat mereka kasih ke Tuhan. Tahun kelima Tuhan berjanji, hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Ada banyak dari kita pengen hasil yang berlimpah, tapi gak mau taat. Ada banyak dari kita pengen berkat dari Tuhan, tapi gak mau taat. Yesus bilang begini, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kejar tambahannya saudara, kejar taatnya. Sama-sama bilang sama saya, kejar taatnya, bukan tambahannya. Tambahannya akan mengikuti ketaatan. Ya, tambahannya akan mengikuti ketaatan. Bagian kita taat aja, bagian kita setia aja. Ada perintah apa yang hari ini kau dengar? Ada keharusan apa yang kau pelajari dari setiap perenungan firman Tuhan. Jadi setiap kita merenungkan firman Tuhan kan ada tuntunan gitu saudara. Maksudnya gini, kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan renungan, lalu kau dapatkan sesuatu, oh saya harus melakukan ini hari ini. Oh saya harus kerjakan ini. Oh firman Tuhan hari ini mengajarkan saya mengampuni. Oh firman Tuhan hari ini mengajarkan saya taat. Oh firman Tuhan hari ini mengajarkan saya sabar. Oh firman Tuhan hari ini mengajarkan berpikir apa yang memuliakan Tuhan. Oh firman Tuhan hari ini mengajarkan perkatakan hal-hal yang membangun. Setiap apa yang kau dapati dari setiap perenungan firman Tuhan, itu aja lakukan. Sama-sama bilang sama saya, taat saja. Nah hari ini kita diingatkan untuk taat, menantikan waktu Tuhan. Untuk umat Tuhan menikmati hasil bumi, hasil panennya 5 tahun kelima saudara. Tahun kelima baru mereka bisa menikmati. Itu godaannya kan ada saudara. Udah besar-besar buahnya, udah siap panen, udah siap matang, tapi nggak boleh diapa-apain. Petik nggak boleh, makan apalagi. Ya udahlah, tunggu tahun keempat belum juga bisa menikmati. Sekalinya bisa dipetik, tapi dikasih kepada Tuhan melalui persembahan kudus. Nanti tahun kelima baru boleh dinikmati. Itu yang dibilang kita mau belajar menantikan waktunya Tuhan, taat. Saudara, ketika kita merenungkan ayat ini, kita nggak tahu kenapa Tuhan bilang 3 tahun tunggu. Jangan korek 3 tahun. Nggak tahu. Tapi nggak perlu tahu, kalau itu perintah lakukan aja. Nggak perlu kepo. Tapi kenapa? Jelasin dulu dong Tuhan. Jelasin why. Kan nggak perlu sampai kayak gitu. Kita cukup, oh ya udah. Kalau Tuhan bilang boleh, boleh. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Nggak usah dipertanyakan. Tapi kenapa? Belajar taat tanpa harus bertanya. Taat aja saudara. Karena perintahnya itu jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Ya, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Hari ini kami bersyukur. Setiap firman yang kami dengar. Hari ini kami diingatkan untuk taat menanti waktu Tuhan. Untuk belajar sabar akan segala sesuatu yang sedang berproses dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dewasa dalam iman, kuat dalam pengharapan kami. Terima kasih buat malam hari ini kami akan beristirahat. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kami. Sembuhkan yang sakit Allah, pulihkan setiap kami yang lemah, kuatkan kami, sehingga kami boleh mengalami terus perjumpaan dan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan tetaplah taat.